Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah telah memberikan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Darussalam ini. Kemudian insya Allah sebentar lagi akan kita teruskan dengan kajian subuh ceria. Mudah-mudahan ini semua merupakan ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian subuh ceria pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Syafiq. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar radio Suada Darussalam. Insyaallah kajian subuh pada pagi hari ini akan dibersamai oleh Ustadzunal Karim, Ustadz Deden Lukman SAG. Ahlan wa sahlan Ustadz bihudurikum. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi yang amat sangat menarik, yaitu 3 amal ibadah yang paling Allah sukai. Mari kita dengarkan bersama kajian subuh pada pagi hari ini. Insyaallah isyraq pada pagi hari ini jam 6:15, dan dimohon kepada Ustadz Deden sekalian dengan ditutup dengan doa. Demikian mari kita simak bersama kepada Ustadz Deden Lukman. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, baik yang ada di masjid maupun para pendengar sekalian, pada kajian subuh ceria, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji, puja dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kembali Allah beri kesempatan kita untuk hidup semata-mata untuk melaksanakan ketaatan, penghambaan kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang terus berusaha mencari tahu apa yang Allah sukai dan berusaha melaksanakan apa yang Allah sukai itu. Karena jangankan Allah, kita saja manusia, ketika ada orang lain mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita pasti suka. Ketika istri kita melaksanakan perintah kita, memberikan sesuatu yang paling kita sukai, maka bertambah-tambah sayang kita ke istri kita. Ketika anak kita nurut, patuh, dia tahu apa yang disukai bapaknya, lalu dia kerjakan itu, apa kira-kira perasaan kita kepada anak kita? Pasti makin sayang, pasti makin cinta, gitu kan Pak ya? Maka begitupun apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Allah akan makin sayang kepada kita kalau kita tahu apa yang disukainya dan melaksanakan apa yang disukainya. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, maka tidak ada yang tidak Dia berikan. Mau apa pasti Allah berikan, termasuk tentunya ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kajian kita sebagaimana tadi sudah disampaikan, judulnya adalah 3 amal ibadah yang paling Allah sukai. Jamaah rahimakumullah, dalam tarikh sejarah Islam tersebutlah seorang sahabat Nabi yang istimewa. Sahabat ini termasuk atau tercatat sebagai orang ke-6 yang masuk Islam. Silahkan tebak siapa kira-kira ini. Jadi beliau termasuk orang ke-6 yang masuk Islam, sehingga bergelar as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kita tahu yang pertama adalah Khadijah istri Rasulullah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus mantu Rasulullah, yang ketiga Abu Bakar, gitu kan Pak ya. Nah yang ke-6-nya ini orang ini. Dan ketika beliau masuk Islam, saking percaya dan cintanya kepada Nabi kita, beliau menawarkan diri menjadi khadim, menjadi pembantu pelayan Nabi di rumahnya. Sehingga Rasulullah kemudian mengabulkan permintaan itu, beliau menjadi pembantu pelayan Nabi, sehingga beliau sangat tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah. Saking taunya, bahkan rahasia-rahasia Nabi pun beliau tahu, sehingga gelarnya orang ini adalah sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi, penjaga rahasia Nabi. Tentu beda rahasia Nabi sama rahasia kita ya Pak. Kalau rahasia kita identik dengan yang negatif-negatif, kalau Rasulullah nggak ada negatifnya gitu ya. Nah orang ini begitu dekat kepada Nabi, bahkan beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Nabi dan aku tidak tahu di mana turunnya dan atas kejadian apa turunnya. Luar biasa orang ini. Siapa Pak kira-kira hadirin para pendengar sekalian? Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah ini ingat-ingat, ini nambah ilmu mengenal sahabat-sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tercatat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah,
ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling disukai Allah? Ahabbu dari kata habba, yahubbu, ya, habibah, habib, mahbub. Nah, kalau orang nikah kita selalu doakan sakinah, mawaddah warahmah gitu ya. Nah, ini ada habibah, mahbub. Apa yang paling disukai Allah? Maka Nabi menjawab 3 jawabannya. Beliau menjawab yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang kedua birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Terakhir beliau menjawab al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jelas Pak ya? 3 amalan yang disukai Rasulullah. Kalau sudah jelas, mari kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terlalu singkat tentunya ya, perlu penjelasan. Jemaah rahimakumullah, mari kita perjelas satu persatu. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yang dimaksud adalah salat 5 waktu yang dilaksanakan di awal waktu, ya, salat 5 waktu yang dilaksanakan di awal waktu. Ada hadis sahih riwayat Tirmizi, kata Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu mengikuti takbiratul ihram imam dalam 40 hari, ya, siapa yang mampu mengikuti takbiratul ihram imam dalam 40 hari, maka baginya 2 pembebasan. 1 pembebasan dari api neraka, yang kedua adalah pembebasan dari sifat nifak, munafik. Allahu Akbar. Ya, ciri-ciri orang yang bebas dari sifat munafik, bersegera sholat. Ciri-ciri orang soleh yang patuh dan taat pada Tuhannya adalah menomorsatukan sholat di atas segalanya, gitu ya Pak. Jadi kata para ulama, jika hidupmu hari ini penuh masalah, maka lihatlah, perhatikanlah, introspeksi dirilah bagaimana sholatmu. Jika engkau bersegera melaksanakan sholatmu, bersegera juga Allah menolongmu. Tapi jika engkau tunda-tunda sholatmu, jangan salahkan Allah jika Dia menunda rezekimu, menunda ketenangan hatimu, menunda kebahagiaan hidupmu, menunda penyelesaian masalah-masalahmu, menunda pengabulan doa-doamu. Ya Allah, maka Allah itu bagaimana kita? Makin kita berusaha dekat dengan Dia, Dia makin dekat dengan kita. Makin kita menjauh dari Dia, na'udzubillah, jangan-jangan Dia pun menjauh dari kita. Maka hadirin rahimakumullah, ini hikmah pertama dan utama dari kita berusaha disiplin melaksanakan salat di awal waktu. Jadi sederhananya, begitu azan berkumandang, jangan langsung sholat, karena yang betul itu bukan sholat begitu azan berkumandang. Kalau sholat begitu azan berkumandang malah makruh, ya kan? Apalagi sebelum azan kita sholat, malah batal, tidak sah sholat kita.
Jangan terlalu semangat, orang lain belum sholat subuh, saya sudah duluan, jadi pahala saya lebih dapat duluan daripada orang. Tidak begitu rumusan ibadah, ya. Azan berkumandang, maka simak, dengarkan, lalu jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Setelah itu sunnahnya baca doa sehabis azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqama mahmudan alladhi watta innaka la tuhliful mi'ad. Setelah itu baru kemudian kita bisa melaksanakan sholat. Ibu-ibu yang di rumah bisa langsung sholat wajib atau mungkin sholat qobliyah dulu. Bapak-bapak sebisa mungkin berjamaah ke masjid. Jangan jadi bapak-bapak yang solehah, ya. Solehah itu buat ibu-ibu, bapak-bapak soleh. Siapa bapak-bapak yang solehah? Rajin sholat, tapi di rumah terus. ya, jadilah bapak-bapak yang soleh. Kalau tidak ada halangan rintangan, bersegera ke masjid. Jauh ustadz masjidnya, lebih jauh masjidnya, lebih besar pahalanya. Begitu kan Pak Syafi'inya. Kata para ulama, al-ujratu biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Makin sulit kita melaksanakan ibadah, makin besar pahalanya. Makin mudah kita melaksanakan ibadah, ya makin sedikit pahalanya. Makanya yang rumahnya jauh dari masjid tapi tetap mau berjamaah ke masjid, jangan khawatir, pahala Anda lebih banyak daripada orang yang rumahnya dekat ke masjid. Tapi tidak perlu juga, oh kalau gitu besok-besok kata Ustadz Munib, saya kan rumahnya di samping masjid, biar pahalanya banyak, keliling-keliling dulu dah ke Town Hall, ke Bukit Pelangi, baru balik lagi. Tidak perlu begitu, ya hadirin rahimakumullah. Ini jadi begitu utamanya kita disiplin melaksanakan salat di awal waktu. Nah, tadi setelah kemudian kita salat sunnah, maka kita laksanakan salat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, begitu luar biasa janji Allah dan janji Rasul untuk orang-orang yang berusaha melaksanakan salat di awal waktu ini. Di antaranya saya bacakan beberapa, hadirin rahimakumullah. Selain tadi dijanjikan surga, bebas dari neraka, hilang sifat munafik, gitu ya Pak. Apalagi nih keutamaan orang yang sholat di awal waktu, berguguran dosa-dosanya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis sahih riwayat Ahmad. Ini hadis bagus sekali hadirin. Satu ketika Rasulullah bersama sahabat Salman Al-Farisi, beliau duduk-duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Tiba-tiba dilihat oleh Salman, Rasulullah ini menggerak-gerakkan batang pohon tersebut, sehingga kemudian rontoklah dedaunan yang ada di atas kepala beliau berdua itu. Tentu saja Salman penasaran, ini iseng amat sih Nabi ngapain gitu ya kalau bahasa kita. Tapi memang Rasulullah itu tidak ada yang beliau lakukan kecuali pasti menjadi pelajaran buat sahabat dan buat kita semua. Rasulullah, ya Rasulullah, mada ta'mal, apa yang kau lakukan? Maka Nabi menjawab, wahai Salman, jika engkau wudhu dengan benar dan salat di awal waktu dengan benar, maka berguguranlah dosa-dosamu sebagaimana bergugurannya dedaunan ini. Allahu Akbar. Itu juga bentuk contoh dari Nabi bagaimana mengajari orang dengan lebih mudah dipahami, dengan harapan lebih berkesan pada dirinya.
Guru-guru kalau mau sampai materi ajarnya kepada murid perlu alat bantu, kan begitu Pak ya? Para pembicara untuk bisa memahamkan audiensnya perlu alat bantu. Nah, alat bantu Nabi dalam hal ini adalah pohon itu. Wahai Salman, jika engkau wudhu dengan benar dan sholat di awal waktu dengan benar, maka berguguranlah dosa-dosamu sebagaimana bergugurannya dedaunan ini. Allahu Akbar. Rasulullah dalam hadis-hadis lain mengatakan, antara dua id itu adalah mukaffarah, penghapus dosa. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, penghapusan dosa. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya, penghapusan dosa. Apa maksudnya? Kalau wudhu kita benar, sholat kita benar, lalu diterima Allah, insya Allah tidak ada lagi dosa kita kepada Allah bagi orang yang rajin sholatnya. Barusan kita sholat subuh, kalau wudhu kita, sholat kita diterima Allah, maka dosa-dosa kita antara isya dengan subuh barusan Allah hapuskan. Nanti kita sholat zuhur, di antara subuh ini dengan zuhur pastinya disengaja atau enggak sengaja banyak dosa kita ke Allah. Entah itu ada mungkin kurang syukur, entah itu kita mungkin malas-malasan dalam ikhtiar kita, entah itu mungkin masih ada iri ke orang gitu ya, kurang percaya dengan dikabulnya doa kita, banyak dosa kita ke Allah. Nanti sholat zuhur, mudah-mudahan dosa itu dihapus lagi oleh Allah. Terus begitu selama 5 kali dalam sehari. Maka jamaah pasti pernah mendengar kan hadis di mana Nabi katakan, apakah masih ada tersisa kotoran daki ketika ada seseorang yang mandi sehari 5 kali? Pasti tubuhnya sudah bersih, karena jangankan 5 kali, 2 kali sehari aja kita bersih, apalagi ini 5 kali dalam sehari. Sungguh luar biasa fadilah keutamaan orang yang disiplin soal sholat di awal waktu ini. Maka saya terinspirasi sebuah podcast di YouTube antara Raja Dangdut Bang Haji Roma Irama dengan pelawak Sule. Bang Haji bertanya kepada Sule ini, "Lek, gimana sholat 5 waktumu?" Sule menjawab, "Ya mohon maaf Bang Haji, belum lengkap. Kadang saya laksanakan, kadang enggak, masih belang-belang." "Waduh Lek, kok bisa seperti itu Lek?" "Iya Bang Haji, maklum saya sibuk, dan walaupun saya sholat masih belang-belang, insya Allah saya banyak berinfak, bersedekah, beramal baik yang lainnya. Semoga dengan infak, sedekah, amal baik itu dosa saya tidak sholat itu tertutupi. Ya, dosa saya tidak sholat itu mudah-mudahan tergantikan dengan infak, sedekah, dan amal kebaikan saya yang lain." Ini banyak mungkin di antara umat Islam yang berpikir seperti itu, hadirin. Gak apa-apa gak sholat juga, yang penting rajin-rajin berbuat baik sama orang. Gak apa-apa gak sholat juga, yang penting akhlak kita baik, tidak ngerugiin orang. Ada yang berpikir seperti itu. Kira-kira pikiran seperti itu benar apa salah jamaah? Salah, tegas harus kita katakan, keliru itu. Seperti mana Bang Haji ini meluruskan pemahaman Sule tadi. Kata Bang Haji, "Le, nggak bisa gitu. Sholat itu ibadah yang tidak tergantikan dengan apapun. Bahkan itu menjadi syarat diterimanya ibadah-ibadah kita yang lain." Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali nanti di yaumil qiyamah dihisab dari kita umatnya adalah sholat. Kalau sholat kita sudah benar,
sudah sempurna diterima Allah, maka ibadah-ibadah lain Allah terima. Tapi sebagus apapun ibadah-ibadah lain, kalau sholat kita bermasalah, rusak semuanya. Disinilah kita baru paham, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kenapa dulu orang tua kita, almarhum bapak kita, almarhumah ibu kita, sebegitu strengnya soal sholat, gitu ya Pak. Bersyukur bagi kita yang punya orang tua dulu segitu galaknya kalau soal sholat. Seperti saya sendiri, Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum bapak bahagia di alam barzahnya. Saya dulu waktu kecil berpikir, kenapa bapakku ini kok galak banget soal sholat? Bapak anak yang lain kayaknya tenang-tenang aja lihat anaknya gak sholat. Saya ini loh, kalau nggak sholat dikejar-kejar beliau sambil bawa sapu, gitu kan, memerah tuh betis saya, paha saya dipukul kalau nggak mau sholat. Kok segitunya sih bapakku? Dulu saya berpikir begitu, tapi hari ini saya bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan bapak yang ngerti mana yang jadi prioritas dalam hidup ini. Hadirin rahimakumullah, karena yang saya pahami, yang paling penting dari ajaran Islam adalah pembiasaan sebenarnya. Bagaimana kita membiasakan sesuatu dan lambat laun itu menjadi karakter pada diri kita. Karakter itu apa? Sifat-sifat yang ada pada diri, dan itu nggak bisa hanya sekali dua kali, harus terus kita tanamkan. Ambil contoh hadirin, nggak ada dari kita yang langsung rajin sholat kan, semuanya harus dipaksa dulu, ya kan? Setelah dipaksa, merasa terpaksa awalnya, lama-lama menjadi biasa. Lama-lama setelah biasa, paham gitu ya dengan kenapa pentingnya kita sholat, lama-lama merasa butuh. Kalau sudah merasa butuh, nggak perlu dipaksa lagi. Ambil contoh, nggak lama lagi kita akan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Apa yang kita rasakan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika tanggal 1 Syawal di hari raya Idul Fitri, di pagi hari, sunahnya kan makan dulu ya Pak, sebelum sholat Id itu dianjurkan makan dulu. Ada perasaan gimana nggak ketika makan di tanggal 1 Syawal itu? Saya sendiri merasa, karena biasa puasa, agak merasa aneh gitu ya, agak merasa tidak biasa tuh, karena kita sudah 30 hari kita puasa, hari ini kok bisa makan. Itu namanya pembiasaan tuh, efek dampak positif dari pembiasaan tuh begitu. Yang biasa sholat duha ya, awalnya nggak biasa, coba kata para ahli, minimal pembiasaan itu akan terbentuk setelah 21 hari. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, minimal 21 hari, nggak ada pembiasaan kurang dari itu. Kalau sudah 21 hari atau 1 bulan, lihat efeknya. Kita nggak biasa sholat duha nih Pak Parto ya, lalu kita paksakan nih sholat duha nih, sebulan kita udah terbiasa sholat duha. Coba setelah itu misalkan tidak sholat, apa perasaan kita? Ada perasaan janggal, tidak nyaman, bahkan mungkin merasa berdosa, padahal sholat duha itu tidak wajib. Itulah pentingnya pembiasaan. Kaitannya dengan 3 amalan tadi, semua itu harus kita biasakan pada diri kita, dan kita biasakan pada generasi penerus kita, istri, anak, cucu, murid-murid kita, harus kita paksa untuk membiasakan itu. Tidak ada yang lebih penting. Kalau sudah azan berkumandang, tutup, berhenti semua kegiatan, sholat berjamaah, gitu kan Pak? Lihatlah di tanah suci, kalau sudah azan berkumandang, toko-toko
yang jualan selesai, berhenti, tutup gitu. Bahkan tidak ditutup, mereka sudah sholat, dibiarkan begitu saja, di sana aman. Tapi kalau dipraktekkan di sini, apa yang terjadi kira-kira? Hadirin ya, ini Masya Allah. Maka inilah keutamaan salat di awal waktu, berguguran, terhapus dosa-dosa kesalahan kita. Ditambah lagi terakhir dari Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata begini: barang siapa selalu mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah muliakan dia dengan 9 kemuliaan. 9 kemuliaan. 1, dicintai Allah. Gak usah bahas tuh yang 8, ini aja udah luar biasa, sudah segala-galanya, gitu kan Pak? Orang yang dicintai Allah itu berarti ya sudah, semua udah dia dapat. Yang kedua, badannya sehat. Kalau sholat kita benar, wudhu kita benar, itu juga pasti berpengaruh kepada kesehatan fisik dan kesehatan psikologi batin kita. Tapi bukan artinya sholat untuk sehat, gitu ya. Sholat itu untuk apa? Ibadah, mencari ridho Allah. Sehat itu bonus, gitu kan? Insya Allah. Lalu yang ketiga, keberadaannya selalu dijaga malaikat. Jadi ingat para ulama dulu, mereka punya banyak karomah. Kalau Nabi kan mukjizat, kalau para ulama, para wali itu karomah. Ya, ada yang tidak mempan ditembak Belanda, saya percaya itu. Ada yang kemudian apalah ya, bisa menghilang dan lain sebagainya. Bukan ilmu sihir itu bagian dari pertolongan Allah yang mengutus para malaikatnya menjaga orang-orang yang disayangi, kan begitu Pak? Allahu Akbar, dijaga malaikat. Yang ketiga. Yang keempat, rumahnya penuh berkah. Jangan biarkan rumah kita sepi, kosong, seperti kuburan, kata Nabi. Iqra'u Quran fi manazilikum. Bacalah Quran di rumah-rumah kalian, karena rumah yang tidak ada bacaan Qurannya seperti kuburan. Yang menghuni bukan manusia, jin, setan. Maka ini Pak, Masya Allah. Berikutnya, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh. Ada Ustadz kemarin tausiah, nanti di yaumil ba'as, di hari kiamat, Rasulullah itu bisa mendeteksi kita, siapa di antara kita yang menjadi umatnya, yang menjadi kekasihnya, menjadi yang disayanginya, dan siapa yang bukan. Di antaranya adalah lihat bekas wudhu di wajah kita. Nanti atas izin Allah, Rasulullah itu bisa mengenali kita dari bekas wudhu kita, dari bekas sujud kita. Maka perbanyak bekas-bekas itu. Kenapa kita habis sholat wajib berpindah tempat? Di antaranya karena ingin memperbanyak bekas sujud, kan Pak? Biar penuh nih isi Masjid Darussalam, lantainya ini menjadi bekas dari jidat-jidat kita dan hidung-hidung kita. Hati-hati kalau sujud, harus menyentuh tuh jidat sama hidung. Jangan takut pesek ya. Karena kalau tidak menyentuh, tidak sah tuh sujud kita. Allahu Akbar. Apalagi hatinya dilunakkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi temperamental, mohon maaf,
Orang rajin sholat tapi emosional, gampang marah, hatinya keras, kurang sensitif, mohon maaf, jangan salahin sholatnya, tapi boleh jadi ada yang masih salah dalam wudhu dan sholatnya. Bisa dipahami Pak kira-kira ya? Sholatnya benar ajarannya, tapi dianya mungkin ada yang salah dalam melaksanakan sholat dan wudhunya itu. Wudhunya buru-buru sehingga ada bagian yang tidak terbilas air. Dulu Nabi Muhammad pernah nyuruh sahabat ngulang lagi wudhunya, ngulang lagi sholatnya, hanya gara-gara apa? Mata kakinya itu kering, tidak terkena air. Hanya mata kaki yang tidak terbilas air, disuruh ngulang lagi tuh. Nabi Muhammad juga pernah nyuruh sahabat ngulang sholat sampai 3 kali. Padahal sholat sahabat ini udah merasa benar, sampai dia menyerah, ya Rasulullah, nggak bisa lagi aku melakukan ini, yang maksimal aku lakukan. Kata Nabi, sholatmu tidak sah. Kenapa? Kamu gagal tumakninah, gagal tenang dalam sholatmu. Rukukmu buru-buru, sujudmu buru-buru, gagal sholatmu. Allahu Akbar. Tapi kalau mendengar seperti ini jangan membuat kita jadinya juga peragu. Wah, berarti nanti wudhu harus berulang-ulang, berarti takbiratul ihram juga berulang-ulang gara-gara ragu. Jangan, malah jadi penyakit yang seperti itu. Pernah Bapak Ibu mungkin pernah melihat yang begitu ya? Ini orang kebolak-balik, udah nyampe masjid balik lagi ya, udah Allahu Akbar gak jadi, balik lagi Allah, gak jadi lagi. Kok berat banget ibadah ya? Ambil keyakinan, hilangkan keraguan. Nabi mengajarkan kalau kita ragu-ragu begitu, rajin-rajin baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu ya. Bahkan sahabat Umar kalau nggak salah, beliau sampai meludah itu gara-gara diganggu setan dalam sholat. Tapi jangan langsung dipraktekkan. Ini baru dengar langsung praktek, nanti sholat zuhur ngeludah kiri kanan. Masalah. Ini khusus kondisi ketika diganggu gitu ya. Allahu Akbar. Nah ini hadirin. Apalagi berikutnya. Dilunakkan hatinya oleh Allah. Maka harusnya semakin rajin kita sholat, kepedulian kita kepada orang harus makin tinggi. Makin rajin kita sholat, harusnya sensitivitas kita untuk peduli, untuk berbagi ke orang itu harus juga makin tinggi. Jangan sampai rajin sholat tapi maksiat jalan terus, rajin sholat tapi tidak ada perubahan karakter pada diri kita. Istilah orang STMJ, apa tuh Papi? STMJ, susu telur madu jahe. STMJ itu sholat terus maksiat jalan gitu ya. Sholatnya terus tapi maksiatnya juga jalan. Ibu-ibu mohon maaf, sholat rajin tapi gosip rajin juga. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sono jauh yang ada di tengah kok laut ini ya. Nah, jadi ingat hadis Nabi. Rasulullah pernah ditanya sahabat gini, ya Rasul, saya punya tetangga seorang wanita, dia istri solehah ya Rasulullah, rajin ibadahnya, bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dia laksanakan, tapi mulutnya tidak dia jaga. Dia sering bantah suaminya, dia sering nyakiti tetangga-tetangganya, membicarakan keburukan orang lain. Bagaimana nasib dia nanti ya Rasul? Finnar, di neraka. Ya Allah. Tapi saya juga punya tetangga ya Rasul, istri itu ibadahnya biasa-biasa saja, nggak taat-taat amat, nggak soleh-soleh amat, tapi dia
tidak pernah nyakitin lewat mulutnya suaminya, tetangganya, jangankan tetangganya, orang-orang dekatnya aja dia tidak sakiti, dia menjaga betul lisannya. Bagaimana nasibnya nanti ya Rasul? Nabi katakan fil jannah. Betapa pentingnya kita menjaga lisan, betapa pentingnya kita menjaga akhlak kita di samping ritual ibadah yang kita laksanakan. Atau bapak-bapak hadirin jamaah pernah dengar hadis tentang orang yang dijanjikan surga padahal ibadahnya biasa-biasa saja kan? Satu ketika Rasulullah tengah bersama para sahabat, tiba-tiba datang Rasulullah lalu bilang begini, sebentar lagi akan bergabung bersama kita orang yang Allah janjikan di surga. Penasaranlah para sahabat, wah siapa nih orangnya? Pasti orang ini ibadahnya lebih hebat daripada kita semua. Tiba-tiba yang datang seorang laki-laki yang sahabat-sahabat tahu gak ada yang istimewa dari orang ini. Bahkan buktinya datangnya aja terlambat gitu ya, ke halakoh, ke pengajiannya Rasulullah. Ini orang datangnya terlambat, kok bisa dijanjikan surga? Alah, ini kayaknya salah nih Nabi Muhammad misalkan gitu ya. Hari berikutnya sama, akan bergabung dengan kita seseorang yang dijanjikan Allah surga. Orang itu lagi 3 hari berulang sehingga para sahabat penasaran. Adalah di antara mereka yang kemudian minta izin, Mas, aku boleh nggak nginep di rumahmu? Kebetulan saya di rumah lagi ada masalah nih. Oh monggo silahkan. Ngineplah orang ini di orang yang dijanjikan surga tadi. Dilihatnya kok nggak ada yang istimewa dari orang ini. Sholat duha kadang iya kadang enggak, puasa sunnah enggak juga, tahajud boro-boro misalkan gitu ya. Apa istimewanya orang ini? Begitu dia pamit ditanya, apa rahasianya ya sehingga engkau bisa-bisanya dijanjikan surga padahal kulihat gak ada yang istimewa dari engkau, dari kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah kan baca hadis ini? Apa jawaban orang itu? Ibadahku biasa-biasa saja, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas di setiap sebelum aku tidur, aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan, mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan hilangkan rasa iri dari diriku kepada orang lain. Bahagia melihat kebahagiaan orang, sedih melihat kesedihan orang, bukan sebaliknya. Bahagia melihat kesedihan orang, sedih melihat kebahagiaan orang. Inilah mulianya akhlak hadirin. Maka harus seimbang. Ibadah terus kita tingkatan kerajinannya. Apa tidak penting tuh rajin tahajud? Penting sekali. Apa tidak penting tuh rajin sholat duha? Penting sekali. Tapi juga jangan sampai ini kita perkuat tapi lupa hal yang lain. Bahkan harusnya makin rajin kita dalam ibadah-ibadah sunnah itu, makin membentuk karakter diri kita menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tawadhu kepada siapapun. Karena yang saya tahu Pak, puncaknya orang berilmu ada pada adabnya. Gitu Pak. Puncaknya orang berilmu itu ada pada adabnya. Semakin berilmu dia, semakin bisa menjaga adab. Sebagaimana sabda Rasulullah, man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa meninggi, Allah rendahkan, dan barang siapa merendah, Allah tinggikan. Indah tuh Pak kata-kata itu. Barang siapa meninggi, kita aja kalau dengar orang nyombongin diri, saya, keluarga saya, bisa kan gitu ya, inilah prestasi saya, ini pencapaian saya, kita aja enak dengar kayak gitu, ya kan Pak?
Tapi kalau kita lihat ada orang yang punya keunggulan, punya keberhasilan, prestasi, tapi dia tawadu, merendah, makin kita hormat kepada beliau. Itulah indahnya orang yang rendah hati, hadirin. Sesaat lagi kita akan memasuki waktu isyraq, sudah waktunya bahkan saja sebentar lagi lah insya Allah. Tapi yang saya bahas baru nomor 1 ini, hadirin. Yang birrul walidainnya, yang jihad fisabilillahnya belum. Semoga ada kesempatan nanti untuk bisa menjelaskan. Namun singkatnya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu adalah kewajiban nomor 2 yang paling penting dalam hidup kita. Rajin sholat, rajin ibadah, tapi durhaka sama orang tua, jangan harap, bukan hanya di surga, jangan harap bahagia di dunia ini. Kata Nabi, ada azab yang disegerakan hukumannya di dunia ini. Di antaranya adalah azabnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata beliau, ada 3 dosa yang Allah haramkan surga kepada yang melakukannya. Siapa? Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang mati dalam keadaan suka mabuk-mabukan. Kalau mabuk, tobat masih bisa diampuni, tapi kalau sampai mati dalam keadaan masih mabuk juga, haram baginya surga. Yang kedua, uququl walidaini, orang yang durhaka kepada orang tuanya dan mati dalam keadaan masih durhaka. Artinya dosa-dosa ini masih tetap dapat ampunan Allah selama bertobat, gitu ya, insaf. Tapi kalau mati membawa dosa itu, hati-hati. Terakhir, ada yang ingat Pak? Ad-dayyus. Ini nih banyak terjadi hari ini nih. Dayyus itu siapa? Siapa kepala rumah tangga, suami, bapak, yang membiarkan perlakuan dosa di anggota keluarganya, tidak menasehati, tidak mengingatkan, seolah-olah membiarkan saja istri anaknya bermaksiat. Itulah dayyus yang Allah haramkan surga juga buat orang ini. Hari ini banyak yang begini nih. Biarkan aja dah istriku bersolek, dandan, bahkan tiktokan gitu ya, dilihatin oleh orang, auratnya diumbar. Saya malah bangga punya istri cantik kayak gitu. Dayyus. Biarin aja dah anak perempuan kita pacaran, jalan bareng pacarnya gitu ya. Dayyus. Nauzubillah min dzalik. Apa yang harus kita lakukan? Ingatkan, nasihati, kasih tahu resikonya, kasih tahu dampak negatifnya. Kalau sudah diingatkan, dinasihati, nggak nurut juga, kita nggak dosa lagi. Yang dosa itu nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau sudah diingetin, dinasihati, jangan dosa, nggak boleh. Tapi dia tetap aja, sudah bukan kewajiban kita lagi, karena urusan hidayah itu mahal. Jangankan kita, anak Nabi aja ada yang durhaka, jangankan kita, istri Nabi aja ada yang durhaka ya Pak. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul, paling kita ini wali murid ya, wali santri, wali kelas paling ya begitu. Hadirin, tampaknya waktunya sudah mau habis ya, sudah waktunya isyraq. Satu lagi yang terakhir, jihad. Jangan sampai ini terputus. Jihad itu bukan hanya masalah perang. Dari kata jahada yujahidu jihadan, yang artinya bersungguh-sungguh, mengeluarkan segenap kemampuan, meraih hasil terbaik. Itu jihad tuh. Tambah lagi, fisabilillah, di jalan Allah. Bapak-bapak bekerja dengan niat ibadah, nyari rizki yang halal gitu ya, dengan cara yang halal, itu jihad bapak-bapak. Berusaha meraih prestasi terbaik. Pak Syafi'i
mengelola masjid ini, membersihkan masjid ini, memfasilitasi kita ibadah biar nyaman dan lain sebagainya, jihadnya Pak Syafi'i. Saya, para ustadz yang lainnya, menyiapkan materi yang menarik, yang benar, yang bermanfaat, gitu ya Pak. Itu jihad kami. Kita semuanya bisa berjihad. Bahkan tukang batu di zaman Nabi saja dicium tangannya oleh Rasulullah gara-gara berjihad dengan caranya. Pernah dengar kisah ini Pak? Bagian akhir nih. Jadi yang saya baca, Rasulullah itu hanya 2 kali mencium tangan orang. Siapa? Satu putrinya Fatimah, yang kedua tukang batu ini. Kisahnya Rasulullah bertemu dengan si tukang batu. Rasulullah heran, kenapa tanganmu kok keras, melepuh? Bisa kita bayangkan namanya tukang batu kayak apa ya Pak? Kenapa kamu kok lusuh, hitam, tanganmu pecah-pecah begitu? Apa pekerjaanmu? Kata orang ini, saya tukang batu, saya pecahkan batu-batu besar, kemudian saya jual ke orang, dan uangnya saya pakai untuk menafkahi anak istri dan keluarga saya. Dicium tangan tukang batu ini, dan Rasulullah katakan, inilah tangan yang Allah haramkan jilatan api neraka nanti di akhirat. Itu menunjukkan betapa bahwa bukan hanya ibadah rutin ritual yang harus kita utamakan, dalam hal bekerja juga kalau kita maksimal lurus niatnya karena Allah, hadiahnya juga luar biasa. Di adegan berikutnya di hadis lain disebutkan sahabat dengan Nabi jalan, ketemu orang yang kerja keras, mikul beban yang sangat berat, kokoh badannya, semangat dia dalam bekerjanya. Lalu ada sahabat yang nyinyir dengan kata-kata, coba ya Rasulullah ya, laki-laki ini sesemangat ini bekerjanya itu dipakai buat ibadah, tentu lebih baik buat dia. Rasulullah negur sahabat ini, jangan begitu. Orang ini kalau dia bekerja keras dengan cara yang halal, lalu hasil kerja kerasnya ini dia nafkahi orang tuanya, dia nafkahi anak istrinya, maka sesungguhnya dia tengah berjihad di jalan Allah. Karena kalau jihad itu hanya urusan perang saja, karena kalau urusan mati syahid itu orang yang mati dalam perang saja, kata Nabi sendiri, betapa sedikit orang yang mati syahid di antara umatku. Siapa yang lagi bekerja, berusaha mencari nafkah buat anak istrinya, lalu kemudian dia wafat, meninggal dalam keadaan itu, mudah-mudahan dapat pahalanya sama dengan pahala syahid. Siapa anak-anak yang lagi belajar di pesantren, menghafal Quran, mendalami agama, meninggal dalam pembelajarannya itu, insya Allah mudah-mudahan dapat pahala syahid, gitu kan Pak ya? Siapa yang lagi ceramah, mudah-mudahan jangan dulu sekarang ya, itu. Ya, tapi semoga Allah wafatkan saya dan siapapun dalam keadaan kebaikan ya. Ya kalau boleh nawar sih jangan dulu sekarang ya. Satu, utang masih banyak ya, cicilan belum lunas, dosa masih banyak, ibadah masih dikit. Kalau boleh nawar, makanya kita doa, Allahumma tawwil umurana wa hassin a'malana. Semoga Allah panjangkan umur kita, baguskan amal ibadah kita. Sudah waktunya Bapak-bapak untuk kita sholat Isra. Mari sama-sama kita berdoa, memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya, hidayahnya, untuk selalu bisa membimbing kita di jalannya sampai nanti kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma ighfir lana wa
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf segala hilap dan salah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.